10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari penerapan pengertian bilangan berpangkat. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik memecahkan masalah eksponensial membelah diri. Yang kedua, peserta didik memecahkan masalah pertumbuhan geometris dengan rasio tetap. Ketiga, peserta didik memecahkan masalah pertumbuhan eksponensial dengan laju tetap. Keempat, peserta didik memecahkan masalah penurunan eksponensial dengan laju tetap. Adapun materi hari ini, eksponensial dalam membelah diri, pertumbuhan geometris dengan rasio tetap, pertumbuhan eksponensial dengan laju tetap, penurunan eksponensial dengan laju tetap. Eksponensial membelah diri sebagai contoh, dalam sebuah penelitian diketahui seekor amuba berkembang biak dengan membelah diri sebanyak 2 kali tiap 60 menit. Dalam suatu pengamatan terdapat 3 amuba. Maka berapa jumlah amuba selama 5 jam? Jumlah amuba mula-mula adalah 3. Cara berkembang biak dengan membelah diri, 1 amuba menjadi 2 amuba. Periode membelah dirinya adalah 5 jam dibagi 60 menit. 5 jam itu adalah lamanya pengamatan, dan 60 menit itu merupakan setiap kali 60 menit amuba membelah diri menjadi 2. Maka ini kita samakan dulu satuannya menjadi 5 kali 60 menit per 60 menit sama dengan 5. Jumlah amuba sekarang adalah 3 dikali 2 pangkat 5. 3 ini adalah jumlah amuba mula-mula dikali 2. 2 itu merupakan, 2 itu berasal dari setiap kali membelah diri menjadi 2. Jadi 2 itu merupakan basisnya. Kemudian 5 periode waktunya itu sebagai eksponen atau pangkatnya. Maka dapat kita hitung menjadi sama dengan 3 kali 32 sama dengan 96. Jadi jumlah amuba sekarang adalah 96. Pertumbuhan geometris dengan rasio tetap. Sebagai contoh, seorang petani menanam 2 jenis tanaman buah yang berbeda iklim pada satu area yang berdekatan. Satu jenis tanaman ternyata tumbuh subur sehingga produksi per tahunnya selalu menjadi 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Sementara jenis tanaman kedua gagal beradaptasi sehingga produksi buah per tahunnya terus menurun, yaitu hanya separuh dari hasil panen tahun sebelumnya. Jika hasil panen masing-masing tanaman pada tahun pertama adalah sama, yaitu 2 ton, tentukan total hasil panen kedua tanaman buah tersebut pada tahun kelima. Nah, dari data soal ya, kita dapat mengetahui pada tanaman pertama jumlah tanaman pada tahun pertama adalah 2 ton. Kemudian dari data soal juga kita ketahui produksi per tahunnya selalu menjadi 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Berarti kalau sekarang tahun pertamanya 2, berarti tahun keduanya 2 kali lipatnya, berarti menjadi 4. Kemudian tahun ketiganya yang menjadi 2 kali lipatnya lagi. Jumlah tanaman pada tahun kelima sama dengan 2, itu adalah produksi tanaman sekarang tahun pertama ya, awalnya 2 dikali 2 pangkat 4. Nah, dari mana pangkat 4 ini berasal? Karena pada tahun pertama 2 dikali 2 pangkat 0. Tahun kedua 2 dikali 2 pangkat 1. Tahun ketiga 2 dikali 2 pangkat 2. Tahun keempat 2 dikali 2 pangkat 3. Tahun kelima 2 dikali 2 pangkat 4. Maka ini menjadi 2 dikali 16 sama dengan 32 ton. Lalu untuk tanaman kedua, jumlah tanaman pada tahun pertama adalah 2 ton. Produksi per tahunnya hanya separuh dari tahun sebelumnya. Maka jumlah tanaman pada
tanaman kedua pada tahun kelima dapat kita hitung menjadi sama dengan 2 dikali setengah pangkat 4. Seperti pada tanaman pertama, kalau tahun pertamanya adalah setengah pangkat 0, jadi 2 kali setengah pangkat 0. Tahun kedua 2 kali setengah pangkat 1. Kemudian tahun ketiga menjadi 2 kali setengah pangkat 2. Tahun keempat menjadi 2 kali setengah pangkat 3. Tahun kelima menjadi 2 kali setengah pangkat 4. Maka ini menjadi sama dengan 2 dikali 1/16. 2 dengan 16 dapat kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 menjadi 1, 16 dibagi 2 menjadi 8. Maka hasil akhirnya adalah 1/8 ton. Jadi jumlah tanaman kedua pada tahun kelima adalah 1/8 ton. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan akhirnya adalah total jumlah kedua tanaman pada tahun kelima. Berarti jumlah tanaman pertama pada tahun kelima dijumlahkan dengan jumlah tanaman kedua pada tahun kelima. Maka ini menjadi 32 ditambah 1/8. Maka menjadi 32 1/8 ton. Pertumbuhan eksponensial dengan laju tetap. Sebagai contoh, sebuah tambak memiliki 1000 ekor bibit ikan. Setiap tahun, jumlah ikan yang dipanen bertambah 50%. Berapa jumlah ikan yang dipanen 3 tahun mendatang? Dari data soal ya, kita lihat bibit ikan awalnya adalah 1000 ekor. Setiap tahun jumlah ikan bertambah 50%. Jadi di sini ada laju tetapnya, yaitu bertambah 50%. Ini berbeda dengan kasus amuba dengan kasus dua tanaman yang tadi. Kalau pada kasus amuba membelah diri, setiap periode waktu dia membelah diri menjadi 2. Sedangkan pada kasus yang kedua, yaitu pada kasus adanya 2 tanaman, produksi tanaman itu berkali lipat dari awalnya. Jadi sedangkan yang ini jumlah ikannya bertambah pada laju yang tetap, yaitu lajunya 50% ya. Tidak dikatakan berkali lipat. Jumlah ikan pada 3 tahun mendatang adalah berapa? Ini yang mau kita cari. Maka cara mencarinya yaitu jumlah ikan pada 3 tahun mendatang sama dengan 1000 buka kurung 1 ditambah 50% pangkat 3. Jadi yang di dalam kurung ini adalah 1 tambah 50%, 1 ditambah laju pertumbuhannya. Kenapa di sini angka 1? Karena jumlahnya itu dari yang awal kemudian kan bertambah. Lalu setelah bertambah, maka pada tahun kedua terjadi lagi penambahan. Jadi ini kalau di matematika kan, maka awalnya ini di paling depan buka kurung 1 ditambah rate-nya, lalu dipangkatkan dengan tahun yang diamati. Kemudian sama dengan 1000 buka kurung 1 tambah 0,5 pangkat 3. Nah, jadi 0,5 ini berasal dari 50/100. Berarti 50 dibagi 100 adalah 0,5. Nah, di dalam matematika operasi dalam kurung harus diselesaikan dulu. Maka ini menjadi 1000 dikali 1,5 pangkat 3. Kemudian 1,5 pangkat 3 kita kalikan, kita pangkatkan dengan 3. Menghitungnya tidak perlu gunakan kalkulator, cukup dikali 1,5 dikali 1,5 dikali 1,5. Dan ingatlah bahwasannya perpangkatan itu merupakan perkalian berulang. Maka ini menjadi 1000 dikali 3,375. Maka hasil akhirnya adalah 3375 ekor. Inilah jumlah ikan pada 3 tahun mendatang. Penurunan eksponensial dengan laju tetap. Sebagai contoh, sebuah kota memiliki populasi 2.500.000 penduduk.
Setiap tahun populasi kota tersebut berkurang sebesar 10% karena migrasi ke kota lain. Berapa populasi kota tersebut setelah 2 tahun ya? Nah, jadi data awalnya adalah populasi awalnya 2.500.000 jiwa. Setiap tahun jumlah populasi berkurang 10%, terjadi penurunan. Populasi tahun keduanya berapa? Ini yang ditanya. Jadi untuk menghitung populasi tahun keduanya sama dengan 2.500.000 dikali buka kurung 1 kurang 10% kurung pangkat 2 menjadi 2.500.000 buka kurung 1 kurang 0,1 tutup kurung pangkat 2. Jadi 0,1 ini berasal dari 10%. 10 per 100 adalah 0,1. Lalu 1 dikurangi 0,1 adalah 0,9, maka menjadi 2.500.000 dikali 0,9 pangkat 2. Maka ini menjadi 2.500.000 dikali 0,81. Maka hasil akhirnya adalah 2.025.000 jiwa. Demikianlah materi untuk penerapan pada pengertian bilangan berpangkat pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada materi selanjutnya.